Ledakan dahsyat terjadi di Rusia. Ini bukan tentang serangan drone Ukraina ke wilayah manapun di Rusia, namun tentang konflik internal yang bahkan lebih berbahaya. Ini tentang perkelahian antara seorang pejuang Rusia asal Chechnya, Alikhan Bersayev, dengan seorang pejuang Rusia lainnya, sekaligus petarung MMA, Maxim Divnich. Seorang pejuang Chechnya mabuk, melecehkan wanita di kolam renang dan seorang pejuang Rusia lainnya mencoba memperingatkannya. Lalu, perdebatan berubah menjadi perkelahian. Hari ini, insiden tersebut kembali menjadi perbincangan hangat dan tampaknya telah melampaui perselisihan pribadi. Insiden ini ternyata berubah menjadi ledakan yang mengerikan, yang dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat Rusia. Semuanya berawal pada bulan Juli lalu, di sebuah kolam renang di Luhansk. Alikhan Bersayev, seorang pria Chechnya yang dalam keadaan mabuk, diduga mencoba melecehkan seorang wanita di kolam renang. Tak sampai di situ. Menurut laporan, dia juga menghina orang-orang di sekitarnya, termasuk menyebut penduduk wilayah itu dengan julukan Luhandon. Kata Luhandon sendiri seringkali digunakan oleh kelompok nasionalis Ukraina untuk merendahkan dan menghina penduduk LPR dan DPR yang ingin memisahkan diri dari Ukraina. Luhandon adalah gabungan dari Luhansk dan Donetsk. Untuk kesan yang lebih menghina, mereka biasanya menambahkan akhiran menjadi Luhandonia. Kita kembali ke sebuah kolam renang di Luhansk. Setelah berperilaku provokatif di tempat umum, Bersayev dengan lantang mengaku bahwa ia tergabung sebagai anggota unit Akhmat. Dari sanalah tokoh antagonis ini kemudian mendapat julukan pasukan khusus dari kolam renang Luhansk. Maxim Divnich kemudian secara terbuka mengajukan pertanyaan kepada komandan pasukan khusus Akhmat, Abdi Alaudinov, tentang bagaimana pendapatnya tentang perilaku Bersayev yang bersembunyi di balik nama unitnya. Dari sinilah konflik online Divnich dengan Jenderal Abdi Alaudinov dan pasukan khusus Akhmat dimulai. Alaudinov awalnya menjelaskan kepada media bahwa Bersayev bukanlah anggota pasukan khusus Akhmat. Dia adalah seorang prajurit penyerang dari unit lain, Angkatan Bersenjata Rusia. Saya sangat menyayangkan perilaku Bersayev. Menurutku, dia bertindak tidak jantan. Sementara yang lain berjuang, dia malah berakhir di kolam renang dalam keadaan mabuk, kata Alaudinov. Menurut komandan Akhmat tersebut, Divnich sendiri juga patut disalahkan karena ia memanfaatkan situasi tersebut untuk menarik perhatian publik dengan berspekulasi tentang konflik antar etnis. Ternyata Max Divnich menggunakan ungkapan ini untuk mendiskreditkan sebuah unit di Kementerian Pertahanan Rusia. Untuk itu, saya percaya dia harus dimintai pertanggungjawaban pidana, kata Alaudinov. Divnich yang merasa kecewa kemudian berkata, saya tidak mengerti mengapa banyak yang menyalahkan saya. Saya tidak merendahkan unit Akhmat, saya tidak menggunakan unit sebagai tameng dan saya tidak memprovokasi konflik. Saya hanya mengajukan pertanyaan dan meminta jawaban. Divnich kemudian mendapatkan kesempatan untuk melakukan percakapan pribadi dengan Abdi Alaudinov dan mereka tampaknya saling memahami. Meskipun demikian, situasi terus berlanjut. Tuntutan terhadap Divnich untuk meminta maaf terus terdengar di ranah publik. Dan bukan lagi kepada individu tertentu, tapi kepada sebuah simbol, kepada sebuah unit, kepada sebuah kelompok. Divnich menganggap logika ini berbahaya. Ketika seseorang dalam konflik mulai menyebutkan kewarganegaraan atau wilayah mereka, mereka tidak hanya berbicara untuk diri mereka sendiri. Mereka berbicara untuk rakyat mereka, keluarga mereka, budaya mereka. Itulah mengapa, menurut pendapat saya, orang yang menggunakan nama itu dengan lantang yang harus meminta maaf. Katanya, tidak berselang lama, sebuah pesan video dari para pejuang Akhmat muncul. Mereka mendesak pihak berwenang untuk membuka kasus kriminal terhadap Divnich. Para pejuang Akhmat juga tidak lupa mengingatkan bahwa unit mereka bersifat internasional, terlibat dalam pertempuran, dan tidak ada hubungannya dalam konflik domestik. Kami adalah anggota pasukan khusus Akhmat dari Kementerian Pertahanan Rusia. Kami mewakili berbagai bangsa dan agama. Kami berjuang dan terluka demi kepentingan negara kami, yaitu Rusia, kata para pejuang Akhmat. Jadi pesannya jelas. Nama unit tersebut seharusnya tidak boleh disebut-sebut lagi dalam skandal. Namun, disinilah konflik menjadi lebih rumit dan berbahaya. Sungguh ironis bahwa setelah seruan para pejuang Akhmat, orang-orang di seluruh Rusia kemarin beramai-ramai mengunggah video mereka dan menyatakan dukungannya terhadap Maxim Divnich. Kanal Telegram Operasi Z menulis, dari seluruh komunitas Rusia,
kami ingin menyatakan dukungan untuk Maxim Divnich. Kami mengenalnya sebagai patriot Rusia sejati, atlet berbakat, dermawan yang murah hati, dan seorang Kristen yang taat. Dan hari ini, Divnich juga mempertahankan tanah air kami dengan senjata di zona operasi militer khusus. Semua orang tahu siapa yang menjadi agresor di Luhansk dan siapa yang ternyata menjadi pahlawan melindungi warga Luhansk dari tindakan kasar dari seorang pemabuk yang kasar. Menjadi jelas bahwa kasus ini berkembang ke arah yang mengkhawatirkan, seperti yang dikatakan seorang jurnalis bernama Nadana Fredriksson. Untuk saat ini, militer dan media seharusnya tidak terlibat dalam perselisihan publik yang tidak berhubungan dengan medan perang. Kasus ini seharusnya ditangani oleh lembaga penegak hukum. Saluran Telegram bukanlah tempat untuk menuntut permintaan maaf publik, kata Fredriksson. Jurnalis tersebut menambahkan bahwa skandal ini dapat menyebabkan perpecahan. Ia juga mengingatkan Abdi Alaudinov tentang serangkaian skandal yang menimpanya. Alaudinov pernah tanpa sengaja menyebut seorang pendeta ortodoks sebagai orang bodoh berjubah, meskipun kemudian akhirnya ia meminta maaf. Pakar militer lainnya, Anton Shepetnov, menyebut apa yang terjadi bukanlah konflik terisolasi, melainkan sebuah gejala. Jika konflik terus berlanjut, alih-alih diatasi, hal itu akan menciptakan jurang pemisah yang sangat besar dan masuknya racun ke dalam masyarakat, terutama dalam konteks operasi militer khusus. Kita membutuhkan persatuan, dan ketika personil militer aktif terlibat dalam konflik di media sosial, hal itu dapat melemahkan moral, kata pakar tersebut. Akibat skandal ini, warga Volgograd bereaksi keras dan kini mulai mengungkit pemukulan terhadap Nikita Zhuravlev. Ya, Anda tentu ingat bagaimana putra Kadyrov menghajar seorang pembakar Al-Quran di pusat penahanan pra-persidangan Chechnya. Terlepas dari beratnya tuduhan tersebut, sebuah pertanyaan penting muncul. Dapatkah kekerasan menggantikan hukum? Pertanyaan ini kembali diangkat hari ini. Kisah tentang tentara mabuk bukanlah tentang kebangsaan atau unit militer. Ini tentang perilaku sosial. Ini tentang bagaimana di negara yang kuat, hukum harus ditegakkan.